Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Muhammad Fauzi. Saya berasal dari Prodi Teknik Sipil kelas reguler sore. FPM saya 211224146. Di sini saya akan menjelaskan step by step mengenai tugas UTS yang berisi dua studi kasus menggunakan software SPSS dan Excel. Baik, untuk studi kasus yang pertama yaitu seorang insinyur transportasi mencatat waktu tempuh dalam satuan menit dari ke-20 kendaraan yang melintasi Jalan Ahmad Yani saat jam sibuk. Berikut data waktu tempuh dalam satuan menit 20 kendaraan tersebut itu 32, 35, 33, 31, 30, 36, 34, 33, 31, 29, 28, 30, 32, 33, 37, 36, 32, 33, 35. Dari studi kasus yang pertama, kita diminta untuk mengolah data tersebut menggunakan Excel atau SPSS dengan output yang diantaranya. Ah, satu, hitung nilai rata-rata mean waktu tempuh. Yang kedua, tentukan nilai tengah atau median. Yang ketiga, tentukan modus dari data. Yang keempat, hitung range dari data. Yang kelima, hitung varians. Yang keenam, hitung simpangan baku atau standar deviasi. Yang ketujuh, jelaskan bentuk sumberan data secara singkat. Baik, untuk penjelasannya, di sini saya menggunakan software SPSS ya teman-teman. Berikut tampilan awal software SPSS-nya. Di tampilan awal SPSS ini ada dua sheet atau lembar kerja. Yang pertama ada sheet data view yang sebelah kiri dan sheet variable view yang sebelah kanan. Pertama-tama saya akan input judul atau nama untuk data yang akan kita olah dari soal di tab variable view. Lalu beri nama atau judul data yang akan diolah pada kolom name, lalu klik enter. Lalu di kolom desimal saya beri 0. Itu opsional ya teman-teman. Untuk step selanjutnya, silakan kembali lagi ke sheet data view. Setelah itu kita input data dari soal ke kolom data tempuh yang telah dibuat di sheet variable view. Setelah data yang sudah diinput semua, lalu kita ke bar analyze di bagian atas, lalu klik tab tersebut. Lalu cari bagian yang bernama descriptive statistik. Lalu akan muncul tab di sebelah kanannya, klik tab frekuensi. Dan setelah itu akan muncul Windows dari tab frekuensi tersebut. Setelah itu, klik panah yang berada di tengah. Panah tersebut berfungsi untuk memasukkan data yang belum diolah ke variabel. Lalu klik statistik di bagian kanan paling atas. Setelah itu akan muncul Windows Frequencies Statistik. Lalu pilih bagian yang ingin diolah sesuai pada soal di antaranya ada mean, median, modus, standar deviasi, variance, dan range. Selanjutnya, klik continue pada window frekuensi statistik dan OK pada window frequencies. Setelah itu akan muncul window output yang berisi hasil dari perhitungan analisis frekuensi tadi. Di dalam tabel tersebut ada hasil perhitungan dan kita mendapatkan mean dari data ini sebesar 32,70, lalu untuk median mendapatkan sebesar 33,00, modus mendapatkan di angka 33, lalu standar deviasi berada di 2,430 dan variance mendapatkan di 5,905 dan untuk range sebesar 9. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan step by step untuk kasus yang kedua. Di dalam soal ada 10 data sampel uji beton yang memiliki dua variabel, di antaranya yaitu semen dalam bentuk satuan kilogram dan kekuatan tekan dalam bentuk satuan MPa. Untuk instruksi untuk soal ini, di antaranya yaitu yang pertama, gambarkan scatter plot hubungan antara jumlah semen dan kekuatan tekan. Yang kedua, hitung koefisien korelasi persen atau R. Yang ketiga, tentukan persamaan regresi linier Y sama dengan B0 plus B1X. Yang keempat, interpretasikan nilai slope dan intercept. Yang kelima, jelaskan apakah hubungan ini signifikan dan kuat secara statistik. Untuk penyelesaian pada studi kasus ini, saya menggunakan software Microsoft Excel.
Berikut untuk tampilan awal dari Excel yang pastinya sudah familiar oleh teman-teman semua. Di sini saya hanya akan menggunakan satu sheet lembar kerja saja. Baik, pertama saya akan memasukkan data dari soal ke lembar kerja Excel dengan membuat tabelnya terlebih dahulu, lalu input data yang akan diolah dari soal. Selanjutnya, saya akan mengerjakan poin yang pertama yaitu membuat scatter plot blok terlebih dahulu data di tabel variabel semen dan kekuatan tekannya. Lalu klik tab insert di bagian atas. Setelah itu akan muncul tab toolbar insert, klik logo scatter atau yang telah saya beri code berwarna merah. Setelah itu akan muncul lagi window dari toolbar scatter tersebut. Lalu klik logo yang telah saya beri kotak merah juga. Lalu akan muncul scatter plot tersebut. Setting sesuaikan dengan data agar lebih mudah terbaca. Setelah itu, klik kanan pada titik biru, lalu klik Add Trend Line, lalu akan muncul window Format Trend Line di sebelah kanan untuk klik opsi garis yang linear. Lalu scroll ke bawah, centang pada kotak Display Equation on Chart dan Display R-Square Value on Chart. Kedua opsi tersebut untuk memunculkan persamaan regresi, yaitu Y sama dengan 0,0832X dan min 1,7453 dan R kuadrat atau koefisien determinasi yaitu sebesar 0,9808. Selanjutnya, setting untuk variabel garis Y dan X. Yang pertama, klik variabel di garis Y, atur bounds pada axis option, lalu masukkan angka pada kolom minimum dan maksimum. Oh iya, untuk garis Y itu variabelnya adalah kekuatan tekan dan garis X itu variabelnya semen ya. Karena yang terkecilnya 21,3, jadi saya input untuk minimumnya 21 dan maksimumnya 27,5 karena variabel terbesarnya itu 27. Untuk garis X lakukan seperti sebelumnya, input input minimumnya 280 dan maksimumnya 350. Untuk step membuat scatter plot seperti itu ya. Berikut hasil untuk scatter plotnya. Selanjutnya saya akan menghitung poin kedua yaitu koefisien korelasi persen atau R. Pertama buat dulu tabel di kolom kosong dengan judul koefisien korelasi persen. Selanjutnya di bawah judul masukkan rumus sama dengan Corel lalu blok untuk variabel. Setelah itu klik enter lalu akan keluar hasilnya yaitu 0,9903. Selanjutnya saya akan menghitung poin yang ketiga, yaitu menentukan persamaan regresi linear Y sama dengan B0 plus B1X. Yang pertama hitung slope untuk B1X dan intercept untuk B0 terlebih dahulu. Untuk menghitung nilai slope, masukkan rumus sama dengan slope, blok data kekuatan tekan, dan blok juga data semen. Lalu enter, dan untuk menghitung nilai intercept, gunakan rumus sama dengan intercept lalu blok kekuatan tekan, dan blok juga data semen, lalu enter. Jadi untuk persamaan regresi linear Y sama dengan B0 plus B1X ialah Y sama dengan min 1,7453 plus 0,0832. Untuk selanjutnya, saya akan mengimplementasikan nilai slope dan intercept. Berdasarkan hasil analisis regresi linier, diperoleh nilai slope atau B1X sebesar 0,832, yang berarti setiap penambahan 1 kg semen akan meningkatkan kekuatan tekan beton sebesar 0,832 MPa. Ini menunjukkan adanya hubungan positif dan linier antara jumlah semen dan kekuatan tekan. Sementara itu, untuk intercept atau B0 bernilai min 1,7453, yang secara matematis menunjukkan bahwa jika tidak ada semen atau jumlah semen sama dengan 0, maka kekuatan tekan beton diperkirakan min 1,7453 MPa. Namun, secara logis, nilai ini tidak akan bermakna karena beton tanpa semen tidak mungkin memiliki kekuatan tekan. Namun nilai intercept ini tetap dibutuhkan dalam model regresi untuk membentuk garis terbaik berdasarkan data yang ada.
Dan untuk poin yang kelima, hubungan secara statistik, berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh koefisien korelasi persen atau R sebesar 0,9903 yang menunjukkan adanya hubungan yang sangat kuat dan positif antara jumlah semen dalam satuan kilogram dan kekuatan tekan beton dalam satuan MPa. Semakin besar jumlah semen yang digunakan, semakin tinggi pula kekuatan tekan yang dihasilkan. Selain itu, nilai koefisien determinasi atau R kuadrat sebesar 0,9808 mengindikasikan bahwa 98,08% variasi dalam kekuatan tekan beton dapat dijelaskan oleh variasi jumlah semen. Dengan kata lain, hubungan ini sangat signifikan secara statistik dan model regresi yang diperoleh sangat baik dalam memprediksi kekuatan tekan berdasarkan jumlah semen. Nah, sebagai penutup dapat saya simpulkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat dan signifikan secara statistik antara jumlah semen dan kekuatan tekan beton. Hasil analisis menunjukkan bahwa peningkatan jumlah semen berdampak langsung terhadap meningkatnya kekuatan tekan sebagaimana tercermin dalam nilai koefisien korelasi dan determinasi yang tinggi. Temuan ini dapat menjadi pertimbangan dalam perencanaan campuran beton untuk mencapai kekuatan optimal. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.